sudah resmi menjadi penganut agama Islam ya. Selamat. Selamat. Alhamdulillah, Allah sudah selamatkan saudara kita Kodoni dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah cintai, Allah sayang insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya, dimana seorang pria ya yang berasal dari Tionghoa ya, yang beliau adalah beretnis Tionghoa. Beliau mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan Ustadz Samsul Arifin Nababan. Dan apa yang terjadi pada beliau setelah masuk Islam, Masya Allah, luar biasa. Yang tadinya beliau bernama Doni, lalu diberikan nama yang begitu sangat indah oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan. Dan baiklah, demikian saja videonya, kita akan segera tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati saudara kita, saudara Koh Doni ya. Saya panggil Koh karena beliau ini etnis Tionghoa. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, malam ini kita kembali kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saudara kita namanya Doni. Saya ingin mendapatkan nama lengkapnya, mungkin boleh dijelaskan nama lengkapnya? Doni Hartono Wijaya, Ustaz. Doni Hartono Wijaya, etnis Tionghoa sepertinya ya. Persis. Alhamdulillah. Kelahiran di Jakarta? Jakarta. Sekarang sudah umur berapa? 39, Ustaz. 39 tahun, alhamdulillah. Iya, beliau hadir ke pesantren kita dalam rangka beliau ingin memeluk agama Islam. Pada malam hari ini insya Allah akan kita tuntun mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan beliau ini setelah dialog dengan saya kurang lebih 1 jam yang lalu datang ke lingkungan pesantren kita bertanya seputar keislaman. Alhamdulillah, setelah mendapatkan penjelasan seputar perbedaan agama Islam dengan agama beliau yang sebelumnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau dan malam ini bertekad untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat yang sebenarnya dari setahun yang lalu beliau sudah mulai condong hatinya kepada Islam ya.
Beliau sudah mulai condong hatinya kepada Islam, tetapi selama ini belum ada yang nuntun, belum ada yang membimbing. Alhamdulillah tadi sebelum maghrib kita bincang-bincang dengan beliau, datang ke pesantren, bertanya banyak hal tentang keislaman. Setelah saya jelaskan panjang lebar, alhamdulillah beliau berserah diri. Insyaallah malam ini, malam Senin tanggal 21 Februari tahun 2021 ya, insyaallah kita syahadatkan beliau. Dan minggu yang lalu juga kita baru mensyahadatkan seorang wanita dokter ya. Jadi artinya seminggu ini kita mengislamkan 2 orang. Alhamdulillah. Nah, saya tidak ingin berpanjang mukaddimah. Yang kita perlukan dari beliau adalah ikrar 2 kalimat syahadat. Dan saya tanya dulu kepada Koh Doni, apa benar malam ini sudah siap masuk agama Islam? Insya Allah saya sudah siap untuk memperbaiki hidup saya, Ustaz. Hidup saya yang lalu itu 1 tahun yang lalu deh. Wah, itu kacau sekali, Ustaz. Iya, hampir tidak bisa Jadi menceritakan. Saya cerita lagi. Jadi belajar dari teman, terus ya bertanya sampai kira-kira seminggu lalu saya sempatkan, saya baru ketemu tempat Pak Ustadz, bicara dengan teman, bertanya, saya menemukan sesuatu yang di sini loh, jalan yang bisa lurusin gue gitu. Alhamdulillah. Jadi ada yang menyarankan datang ke pesantren Mu'allaf ini untuk mendapatkan bimbingan. Alhamdulillah sudah jumpa dengan saya, dan selama ini kehidupan Koh Doni ini tidak terarah ya, punya agama tapi tidak mempraktekkan ajaran agama yang sebelumnya, sehingga penuh dengan kekacauan. Alhamdulillah setahun yang lalu tanda-tanda Allah berikan hidayah kepada Koh Doni, diberikan kesadaran ya, sudah mulai muncul dan kecenderungannya kepada Islam, dan merasa hanya Islam yang bisa memberikan jalan keluar dari problem yang panjang selama ini. Kira-kira begitu ya. Tepat sekali. Alhamdulillah. Jadi malam ini sudah siap syahadatkan? Siap. Ada yang memaksa tidak? Saya tidak dipaksa siapa-siapa. Dan kesadaran pribadi? Saya datang sendiri karena saya mencari keselamatan, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nah, sekarang saya ingin memberikan penjelasan. Koh Doni tentu belum tahu apa saja syarat masuk agama Islam, karena tadi kita terlalu kilat ya dialognya, sudah keburu. Allah berikan hidayah, alhamdulillah. Saya ingin tegaskan kepada Koh Doni bahwa persyaratan masuk agama Islam itu ada 2 ya. Yang pertama, Koh Doni wajib meyakini bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Kira-kira Koh Doni sudah yakin belum? Yakin. Tidak ada keraguan? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syarat yang paling mutlak adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya itu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan dalam bentuk apapun yang sesembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita kadang-kadang menyembah Tuhan dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk patung, Tuhan dalam bentuk kuburan, Tuhan dalam bentuk harta, itu adalah salah. Tuhan yang kita sembah itu sejatinya siapa? Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itu yang kita sembah. Jangan menyembah yang lain. Baru yang kedua, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu saja. Ketika 2 kalimat ini sudah dikerarkan dengan hati yang tulus, ya, tidak ada paksaan tadi, maka seseorang itu sudah sahlah menjadi penganut agama Islam. Kira-kira Koh Doni sudah siap? Siap lahir batin, Ustaz. Lahir batin, alhamdulillah. Kalau begitu Koh Doni tundukkan pandangan. Saya minta Koh Doni konsentrasi, hadirkan hati ya. Sebelum saya tuntun mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, dan ini merupakan penentu, ini pintu gerbang masuk agama Islam, saya minta Koh Doni berdialog kepada Allah dulu dari hati yang paling dalam. Sampaikan
ya, dalam dialog itu kepada Allah dari hati yang paling kecil, ucapan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati Qadoni untuk condong kepada Islam, kepada kebenaran ini. Ini semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hidayah, mustahil Qadoni malam ini akan memeluk agama Islam. Maka sampaikan ucapan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan saya petunjuk kebenaran Islam, sehingga malam ini saya akan bersaksi di hadapan Ustaz Nababan dan di hadapan para santri An-Naba Center Indonesia untuk memeluk agama Islam atas kesadaran pribadi dan tidak ada pihak lain yang memaksa. Ya, tidak ada yang memaksa sama sekali. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap maju ke depan. Ya, agak maju dikit. Ya, saya minta Qadoni pegang tangan kiri aja mikrofonnya, tangan kiri megangnya ini, ya. Saya minta konsentrasi dari hati yang paling dalam. Nanti ketika mengucapkan dua kalimat syahadat ini harus, ya, keluarkan semua energi dari hati, dari mulut, dari pikiran, menyatu semua. Karena ini merupakan detik-detik yang sangat menentukan diterima apa tidak keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Sekarang pasang niat dalam hati. Katakan niat memeluk agama Islam dan berniat meninggalkan seluruh bentuk keyakinan dari agama yang sebelumnya. Karena dalam Islam tidak boleh ada keyakinan yang ganda. Islam, Islam saja. Agama lain saja. Tinggalkan semua kepercayaan terhadap agama sebelumnya. Sekarang terimalah Islam itu secara utuh. Sudah siap? Siap, Ustaz. Tangan kanan begini, bersaksi tangan kanan. Tidak usah lihat saya, hadirkan hatinya, konsentrasi ketika saya tuntun. Sekarang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Tekankan dari hati, ikuti saya. Asyhadu Ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenarnya kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Sudah sah, ya, sudah resmi menjadi penganut agama Islam, ya. Selamat. Selamat. Alhamdulillah, Allah sudah selamatkan saudara kita Qadoni dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keyakinan. Alhamdulillah. Dan saudaraku Qadoni, setelah Qadoni mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka Qadoni sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami semua mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islamnya dan istiqamah dalam Islam sampai akhir hayatnya. Amin. Kemudian setelah berislam ini, saya ingin sampaikan beberapa kewajiban yang inti setelah Qadoni masuk agama Islam. Yang pertama,
mulai malam ini Kohdoni sudah wajib menjalankan sholat 5 kali sehari semalam yang nanti kita pandu. Wajib sholat 5 kali sehari semalam, nanti saya tuntun. Kemudian di bulan Ramadan, sebulan dalam setahun, bulan Ramadan 2 bulan lagi, wajib menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Kemudian Kodoni kalau punya uang banyak, punya harta minimal senilai 85 gram emas, wajib mengeluarkan zakat, ya, 2,5% dari harta yang kita miliki. Siap ya? Siap Ustaz. Kemudian kalau punya uang banyak lagi, diwajibkan kepada Kodoni menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah sekali dalam seumur hidup. Kemudian wajib juga Kodoni belajar Islam ini, belajar Al-Quran, belajar sholat, hukum-hukum Islam dan lain sebagainya. Ya, itulah kewajiban-kewajiban. Kemudian malam ini wajib pula Kodoni, ya, mandi. Malam ini wajib mandi seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus basah semuanya. Niat mandi besar, menghilangkan kotoran-kotoran keyakinan sebelumnya. Kemudian kalau belum disunat, dianjurkan untuk disunat, dikhitan, ya. Dan kewajiban yang lain nanti menyusul. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Nanti insya Allah kita bimbing. Kemudian yang selanjutnya, dianjurkan dalam Islam juga seorang ketika pindah agama diberikan nama Islam, nama panggilan sehari-hari saja. Kalau yang di dokumen, KTP dan sebagainya susah dirubah, tapi sehari-hari dipanggil nama Islam. Kira-kira bersedia? Siap, bersedia Ustaz. Mau minta nama apa kira-kira? Ayah aja yang kasih. Oke, saya berikan nama Islam. Cita-citanya apa Kodon ini setelah masuk Islam, apa cita-citanya? Biar saya berikan nama sesuai dengan cita-citanya. Apa kira-kira? Seperti tadi, Ingin lebih baik. sebelum 10 menit yang lalu ya kira-kira ya. Saya belum mengucapkan kesaksian saya tadi. Iya. Kedepannya setelah ini saya ingin merubah semua yang sebelumnya tidak teratur, Pak Ustaz. Masya Allah. Yang sebelum itu sangat tidak baik lah diceritakan gitu. Cuma Kalau begitu saya kasih namanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khairul insan. Masya Allah. Takbir. Ya, namanya khairul insan. Artinya itu sebaik-baik manusia. Jadi namanya itu khairul insan, sebaik-baik manusia. Ya, jadi khairul. Ya, kalau panggil khairul, jadi khairul itu adalah sebaik, manusia terbaik. Begitu. Wah, karena tadi cita-citanya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kodoni cerita dulu masa lalunya suram, lihat tangannya penuh dengan tato, tapi ini sudah dimaafkan oleh Allah. Ya, itu tidak ada masalah, karena itu masa jahiliyah dulu semua dihapus dalam Islam ini. Tidak ada masalah. Sekarang sudah menemui hidup yang baru. Alhamdulillah. Terakhir, kira-kira Kodoni sekarang saya panggil Koh Khairul Insan. Suka nggak diberikan berita gembira? Alhamdulillah suka. Suka ya. Apa itu berita gembiranya? Apabila Koh Khairul Insan ini yakin dengan seyakin-yakinnya Islam agama yang benar, lalu mempraktekkan ajaran-ajaran Islam ini seperti sholat, puasa dan sebagainya, maka seluruh dosa-dosamu yang lalu sebanyak apapun telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergembira tidak? Dulu banyak dosa enggak? Banyak banget. Banyak banget ya. Nah, malam ini Koh Khairul Insan adalah orang yang paling bersih di antara kami ini. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan bikin dosa lagi. Ya. Dulu suka minum-minuman keras, hobi. Sekarang tidak boleh. Tinggalkan semua itu. Dan mulai malam ini Koh Khairul Insan ibarat kertas, adalah kertas yang putih, memulai hidup dari zero, dari nol lagi, seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, tidak ada dosa. Alhamdulillah. Bahagia?
Bahagia banget Ustaz. Alhamdulillah. Jadi apa yang perlu Inilah kita buat? hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri. Ini kalau tidak bisa dihilangkan, jangan dipaksakan dihilangkan, karena Islam melarang juga berbuat zalim terhadap diri sendiri. Biarin aja, ini adalah sebagai saksi nanti. Tapi kalau bisa dihilangkan, hilangkan. Kalau tidak bisa, sudahlah, Allah akan maafkan, karena itu dilakukan sebelum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah selesai prosesi semua pengislaman saudara kami Khairul Insan. Kami semua mengucapkan selamat bergabung dalam agama Islam. Semoga istiqomah dan harus bersabar. Kalau nanti setelah berislam ini ada cobaan, ada cacian dari teman atau dari orang tua, dari siapa, harus bersabar, karena orang yang beriman diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sekali lagi selamat. Semoga Allah bimbing sampai akhir hayatnya. Amin. Dan kita doakan semoga orang tua dan anak-anaknya, dia punya anak 3 orang, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, di mana beliau begitu sangat bahagia dan antusias ya ketika beliau sesudah masuk Islam. Beliau diberikan nama Khairul, yang artinya menjadi manusia yang terbaik, Khairul Insan ya. Barakallah. Semoga beliau istiqomah dan tahan dari segala ujian, dan Allah berikan kekuatan di dalam hatinya, keteguhan iman di dalam hatinya, sehingga beliau tetap istiqomah untuk menjalani segala ujian dalam hidup beliau. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.